51. Dari 5 buah senyawa berikut yang memiliki kepolaran terbesar adalah, berarti dari kelima ini kita menentukan mana senyawa yang paling polar. Oke, kita buat dulu ciri-cirinya. Jadi, ciri-ciri kalau dia dikatakan senyawa polar atau senyawa kovalen polar, yaitu ciri-cirinya adalah yang pertama, itu dia memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar. Dan nanti di sini memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar. Nah, keelektronegatifan yang besar berarti ini menyatakan nilai momen dipolnya itu tidak sama dengan 0. Yang pertama. Tuh. Yang kedua, adanya PeB. PeB itu adalah pasangan elektron bebas pada atom pusat. Nah, kalau nanti kita gambarkan strukturnya, ada PeB di atom pusat, itu merupakan senyawa polar. Kecuali dalam bentuk AX4E2. Itu ada AX4E2 sama AX2E3. Jadi AX4E2 berarti atom pusatnya mengikat 4 ikatan atom, ada 2 elektron bebas. Kalau ini atom pusatnya mengikat 2 atom, ada 3 elektron bebas. Ini termasuk ke dalam senyawa nonpolar. Sisanya polar. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, itu tidak simetris dalam persebaran elektron. Jadi dalam persebaran elektronnya itu tidak simetris. Dalam persebaran elektron. Oke, ini. Nah, di antara pilihan A, B, C, D, E, itu atom pusatnya semua adalah atom C. Jadi atom C ini adalah sebagai atom pusat. Nah, kita buat dulu. Misalnya gini dia. Yang ini dulu ya, kita cek dulu. CCl4. Berarti CCl4 itu atom pusatnya adalah si C. C itu adalah golongan 4A. Berarti nanti memiliki elektron valensi 4. Mengikat Cl itu ada 4, berarti nanti Cl ini 1. Kemudian 2. Kemudian 3. 4. Nah, di sini atom C-nya tidak memiliki PeB, tidak ada PeB pada atom pusat. Jadi kalau tidak ada PeB pada atom pusat, maka ini adalah termasuk ke dalam senyawa non-polar, gitu ya. Tidak ada PeB. Kemudian kalau dilihat dari tidak simetris dalam persebaran elektron itu maksudnya gini. C dengan Cl itu kan yang lebih ke elektronegatifan adalah Cl. Ini Cl, Cl, Cl. Sehingga lebih tertarik ke atom Cl. Semuanya lebih tertarik kepada atom Cl. Jadi ke sini semuanya. Nah, itu berarti persebaran elektronnya itu merata. Artinya bentuknya itu simetris gitu. Karena semuanya larinya ke Cl, Cl, di sini Cl, di sini Cl. Selisih ke elektronegatifannya lebih cenderung ke Cl semuanya ya. Berarti semuanya sama. Nah, kemudian yang di CF4 berarti sama saja ya. Jadi kalau di sini C mengikat F sebanyak 4 kan sama. Berarti ke elektronegatifannya lebih ke F ya. Ya kan lebih ke F. Berarti persebaran elektronnya nanti akan simetris. Nah, sekarang yang berikutnya kita cek yang CH3I. Jadi kalau CH3I, C mengikat H1, 2, 3, kemudian 1i ya. Nah, ini kan 4. Berarti ini tidak ada PeB-nya. Tidak ada PeB-nya. Tidak ada PeB. Kalau tidak ada PeB, senyawanya nonpolar seharusnya. Tapi lihat, perlu diperhatikan. Kalau C ke H, ini C ke H, C ke H, C ke C ke I, ini C ke H dulu. Yang lebih ke elektronegatifan itu adalah si C. Berarti nanti atom H itu lebih tertarik ke C, ya kan? Nah,
Kemudian kalau C ke I, yang lebih ke elektronegatifan itu adalah si I-nya, ya kan, daripada si C. Sehingga persebaran elektronnya itu nanti tidak simetris. Kalau yang ini kan semuanya sama-sama ke Cl, ini ke Cl, ini ke Cl, ini ke Cl. Berarti sama persebaran elektronnya. Tapi kalau ini ke C, ini ke C, ini ke C, ke elektronegatifan yang lebih besar. Kalau ini ke I, berarti tidak simetris persebaran elektronnya. Maka ini termasuk ke dalam senyawa polar. Yang di sini ini adalah termasuk ke dalam senyawa non-polar. Tadi yang ini juga non-polar. Nah, sekarang yang ini kita buat. C itu mengikat H sebanyak 3, 1, 2, 3, kemudian BR, satu lagi, C itu mengikat H3, 1, 2, 3, baru F. Nah, yang ini persebaran elektronnya juga tidak simetris ya. Karena H ke C itu lebih ke elektronegatifan C, tapi C ke BR lebih ke elektronegatifan BR. Berarti ini termasuk ke dalam senyawa polar, walaupun tidak ada PEB-nya ya. Oke, kemudian yang ini juga sama. C ke H itu lebih ke elektronegatifan C, C ke F lebih ke elektronegatifan F. Maka termasuk ke dalam senyawa polar. Berarti yang ini adalah non-polar, yang ini adalah polar. Pertanyaannya adalah kepolaran paling besar. Berarti kita lihat, di sini ada I, ada BR, sama ada F. Mana yang memiliki keelektronegatifan yang paling besar? Berarti dialah termasuk ke dalam senyawa polar atau yang paling polar. Berarti di sini adalah kalau ke elektronegatifan yang besar kan F, kemudian Cl, kemudian Br, I gitu ya. Nah, kalau di sini ada F, Br sama I, yang ke elektronegatifan besar adalah F. Maka jawabannya adalah ayam. 52. Jika 300 ml Na2CrO4 0,05 m direaksikan dengan 200 ml AgNO3 0,1 m, konsentrasi sisa dari reaktan setelah reaksi berlangsung masing-masing adalah, berarti dari sini kita buat dulu yang diketahuinya. Yang diketahui itu adalah volume dari si Na2CrO4. Diketahui volume dari si Na2CrO4 itu sebesar 300 ml. Kemudian molaritasnya itu sebesar 0,05 m. Berikutnya, diketahui volume AgNO3 itu sebanyak 200 ml. Molaritasnya adalah 0,1 m. Yang ditanya adalah konsentrasi reaktan yang sisa. Berarti reaktannya ada si N2CR4 atau AgNO3. Jadi mana yang sisa dari yang kedua ini? Yang ditanya adalah konsentrasi reaktan yang sisa. Berarti di sini M dari si reaktan. Kita kan belum tahu reaktan yang mana yang sisa. Di konsentrasi reaktan yang sisa. Nah, berarti dari sini kita harus mereaksikan dulu reaktannya, yaitu antara senyawa Na2CrO4 itu nanti ditambah dengan yang namanya AgNO3 akan menghasilkan Ag2CrO4 ditambah NaNO3. Nah, kita setarakan. Ini Na-nya 2, berarti di sini 2. Kemudian di sini Ag-nya 2, berarti sini kita kali 2. Nah, karena yang diketahui adalah molaritas sama volume, berarti dari sini kita cari dulu mol masing-masing senyawa reaktannya. Di mana
rumus mencari mol itu adalah molaritas dikali volume. Berarti di sini molnya, mol dari si Na2CrO4 itu adalah M dikali V. Molaritasnya adalah 0,05 M dikali 300 ml. Berarti ini sama dengan 15 milimol. Kemudian yang berikutnya mol dari AgNO3 yaitu M dikali V. M-nya 0,1 dikali 200 ml. Maka di sini molnya adalah 20 milimol. Nah, setelah itu kita buat dari persamaan reaksi ini adalah MBS-nya, yaitu mula-mula bereaksi sisa, atau kita buat MTS, terurai boleh, terserah, sama saja. Nah, kita tinggal masukin. Berarti mula-mula mol dari si Na2CrO4 itu adalah 15 milimol. Maka di sini kita buat 15 milimol. Kemudian yang di sini adalah 20 milimol. Ini tidak ada. Oke, sekarang kita tentukan mana yang habis. Cara menentukan yang habis adalah mol dibagi dengan koefisiennya yang paling kecil. Berarti 15 bagi 1, 15. 20 bagi 2, 10. Berarti yang paling kecil adalah 10. Nah, karena yang paling kecil 10, berarti sini tidak kita buat 10. Tapi kita buat tetap 20 milimol. Nah, yang 10 tadi untuk apa? Untuk menentukan yang habisnya saja, gitu. Yang mana yang habis. Nah, kalau gitu, yang di sini berarti tinggal cari perbandingan koefisien. Berarti 1/2 dikali 20. Maka di sini 10 milimol. Nah, yang di sini juga sama 1/2 kali 20, berarti 10 milimol. Di sini 2/2 kali 20, berarti di sini adalah 20 milimol. Yang di sini tinggal kurang, 15 kurang 10 itu adalah 5 ya. 5 milimol. Kemudian di sini tambahkan jadi 10 milimol. Yang di sini adalah 20 milimol. Nah, yang ditanya adalah konsentrasi reaktan yang sisa. Reaktannya yang ini, yang sisa ini kan? Maka kita buat konsentrasi itu dalam bentuk yang namanya molaritas. Berarti ini molaritas kan? Maka kita buat di sini molaritas dari si Na2CrO4, rumus mencari molaritas itu adalah mol per volume. Berapa molnya? 5 milimol. Nah, volumenya adalah, ingat, volume total. Kenapa? Karena ini yang sisa. Berarti mereka setelah dicampurkan. Maka volume totalnya 300 ditambah 200. Berarti di sini 500 ml. Berarti 5 dibagi 500, 0,01. Atau ya, 0,01 M. Atau 10 pangkat minus 2. Nah, kalau di sini pakai mol, di sini volumenya pakai liter. Tapi kalau milimol, boleh di sini mililiter. Maka jawabannya adalah si A. (53) Dolomit merupakan mineral karbonat yang mengandung kalsium dan magnesium. Rumusnya CaMg, CO3 2 kali, ArCa40, ArMg24, C12O16. Massa dolomit yang mengandung karbon 48 mg adalah, berarti dari sini yang ditanya adalah massa dari si dolomitnya. Berarti kita buat dulu apa yang diketahui. Diketahui itu adalah massa si karbonnya. Berarti massa dari atom C sebesar 48 miligram. Nah, yang ditanya itu adalah massa dari si dolomit. Apa rumus dolomit? Dolomit adalah CaMg CO3 2 kali. Ini yang ditanya. Nah, di sini
atom C itu kan ada di dalam dolomit. Berarti kalau gitu kita menggunakan rumus massa unsur dalam senyawa. Berarti untuk soal yang ini kita mencari dengan menggunakan rumus massa unsur dalam senyawa. Saya buat dulu di sini ya. Jadi di sini adalah massa unsur dalam senyawa. Nah, karena yang diketahui itu adalah massa dari si C, berarti kita cari massa C dalam senyawa, gitu kan? Berarti rumusnya adalah massa C sama dengan banyaknya C dikali ARC per MR senyawanya. Siapa MR senyawanya? MR si dolomit tadi. CaMg CO3 2 kali. Dikali massa dari si dolomit. CaMg CO3 2 kali. Nah, kalau misalnya di dalam dolomit tersebut yang ditanya adalah massa O, atau yang diketahui adalah atom O, berarti rumusnya massa O banyak O kali ARO per MR senyawa kali massa senyawa. Begitu seterusnya. Nah, di sini massa dari si C adalah 48. Jadi kita buat di sini 48 mg. Banyaknya C ini kan 1 dikali 2 berarti 2. Kalau nanti misalnya O berarti 3 kali 2 berarti 6. Kalau Mg 1, kalau Ca 1 gitu. Berarti ARC itu adalah 12. Berarti sini 12 per MR-nya. Berarti kita cari dulu MR dari si dolomit. Berarti MR-nya adalah Mg itu 24. Berarti 24 ditambah ada Ca ya. Ca 40. Berarti sini ditambah C-nya ini 1, 2 ya. 2 kali 12 berarti ini 24 ditambah O-nya itu 3 kali 2 berarti 6. 6 kali 16 96. Berarti ini 96. Berarti ini totalnya itu adalah 184. Ya kan? Ya. Oke. Berarti di sini kita buat 184 dikali massa dolomitnya. Itu tadi yang ditanya. Berarti massa dari si CaMg CO3 2 kali. Oke, dari sini kita matikan ya. 14 sama 12 itu 4 kan? 48 sama 12 berarti sini 4. Ya kan? Baru 4 sama 2. 4 bagi 2 berarti di sini 2. Ya udah tinggal 184 kali 2. Jadi 368. Maka massa dolomitnya massa CaMg CO3 2 kali itu adalah 368 mg. Berarti jawabannya adalah Entop. 54. Campuran 20 gram gas argon, 13 gram asetilen, dan 1 gram helium dimasukkan dalam suatu wadah tertutup berbentuk bola yang volumenya 0,75 liter. Jika diketahui konstanta gas itu adalah R dan suhunya T serta AR ini adalah atom relatif dari helium 4, atom relatif karbon 12, atom relatif argon 40. Tekanan total gas dalam wadah tersebut adalah, berarti dari sini yang ditanya adalah tekanan total dari gas. Gasnya adalah gas argon, asetilen, dan gas helium. Nah, dari sini kita buat dulu yang diketahuinya. Nah, yang diketahui itu ada katanya massa dari si argon, berarti massa si AR sebanyak 20 gram. Oke. Berikutnya ada massa si AR-nya, kita buat AR dari si argon itu sebesar 40. Kan? Nih, 40. Kemudian
massa dari si asetilen C2H2 itu adalah 13 gram, MR-nya itu adalah C itu 12, berarti 12 kali 2, 24 tambah RH itu 1 kali 2, berarti 2. Berarti 24 tambah 2, maka di sini 26. Kemudian ada lagi di sini adalah massa dari si helium. Helium itu adalah He. Massanya sebesar 1 gram. Kemudian AR dari si helium itu adalah 4. Volume dalam wadah itu sebesar 0,75 liter. Ini, kemudian konstanta gasnya R-nya itu adalah R, suhunya itu adalah T dalam Kelvin. Nah, yang ditanya itu adalah tekanan total gas dalam wadah. Berarti ini kita pakai rumus yang namanya tekanan gas ideal. Rumusnya adalah P, tekanan totalnya ya. Tekanan total, V, ini juga volume totalnya, sama dengan N. N-nya ini adalah mol totalnya juga. Ini mol total, R, ketetapannya, kemudian suhu. PV sama dengan nRT, gas ideal. Nah, dari sini yang diketahui itu ada, yang ditanya itu adalah tekanan totalnya. Berarti tekanan total baru volume totalnya. Dibilang dimasukkan dalam wadah tertutup berbentuk bola yang volumenya, berarti wadahnya tertutup. Nah, setelah ditambahkan gas kan tidak terjadi perubahan volume, maka volume totalnya itu adalah 0,75. Berarti 0,75 liter sama dengan mol total. Berarti dari sini kita harus cari mol masing-masingnya. Yang pertama kita cari itu adalah mol dari si AR atau mol dari si argon. Berarti mol dari si argon, rumus mencari mol ingat itu adalah gram per mr. Berarti gramnya adalah 20 gram per 40. Berarti 0,5 setengah ya. 0,5 mol. Berikutnya kita cari lagi mol dari si asetilen C2H2. Masanya adalah 13 gram per 26. Ini juga setengah, 0,5 mol. Berikutnya kita cari adalah mol dari si helium. Gram per mr. 1 gramnya per 4. Berarti 1 per 4 itu adalah 0,25. Maka mol total gasnya adalah, tinggal kita jumlahin, 0,5 tambah 0,5 tambah 0,25 berarti 1,25. 1,25 mol dikali R dikali P. Ya udah, berarti P totalnya itu adalah nih 1,25 bagi 0,75. Berarti sama-sama bagi 0,25 ya. Berarti di sini adalah 5. Ya kan? Ini 5. Di sini 3. Maka tekanan totalnya adalah 5 per 3 dikali R dikali T. Nah, di sini jawaban di pilihannya itu tidak ada. Tapi jawabannya adalah 5 per 3 RT. 55. Suatu larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan 45 mili H3H5O2 0,2 M, Ka-nya 1,3 kali 10 pangkat minus 5 dengan 55 mili NaC3H5O2 0,1 M. Berarti ini adalah larutan penyangga antara asam lemah dengan basa konjugasinya. Nah, ternyata jika ke dalam sistem tersebut ditambahkan 40 mg NaOH, jadi ada larutan buffer ditambahkan NaOH. Yang ditanya adalah rasio dari HC3H5O2 banding C3H5O2- setelah penambahan basanya. Nah, dari sini kita buat terlebih dahulu, yaitu yang diketahuinya. Yang diketahuinya itu adalah yang pertama,
itu ada volume dari si diketahui, yaitu volume dari si HC3H5O2 itu sebesar 45 ml. Kemudian yang berikutnya itu adalah molaritasnya. Molaritasnya adalah 0,2 M. Ka-nya 1,3 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian ada volume dari si NaC3H5O2, itu volumenya sebesar 55 ml. Kemudian molaritasnya itu 0,1 M. Ini membentuk larutan penyangga atau buffer. Kemudian di dalam larutan buffer itu ternyata katanya ditambahkan massa dari si NaOH. Ada massa NaOH itu sebesar 40 mg. Nah, MR dari NaOH itu tidak diketahui ya di sini ya. MR NaOH, kalau Na itu AR-nya 23, O16, H1. Berarti totalnya itu adalah 40. Nah, yang ditanya itu adalah perbandingannya. Perbandingan antara HC3H5O2 banding C3H5O2 min. Ya, ini C3H5O2 min itu sama dengan ini deh. Nah, kalau kita ionisasikan. Jadi perbandingan ini dengan ini setelah adanya penambahan si NaOH. Nah, ini adalah larutan buffer. Larutan buffer yang ditambahkan dengan basa. Berarti kalau dia larutan buffer yang ditambahkan dengan basa NaOH, maka yang bereaksi dengan basa itu adalah si asamnya. Tapi kalau misalnya tadi di sini yang ditambahkan misalnya asam HCl, maka HCl nanti kita buat bereaksi dengan yang ada di sini. Nah, gitu dia ya. Oke, berarti dari sini kita reaksikan terlebih dahulu. Berarti NaOH-nya kita reaksikan dengan si yang namanya asamnya. Berarti di sini reaksinya ada HC3H5O2 ditambah NaOH. Ini akan menghasilkan garamnya itu adalah CNA ya. Ini kan melepas H+ dengan si OH- nanti membentuk H2O. Berarti di sini Na C3H5O2 ditambah H2O gitu. Yang berikutnya, ini berarti kita pakai MBS, mula-mula bereaksi sisa. Nah, sebelum kita pakai MBS, kita cari terlebih dahulu mol masing-masing reaktannya. Yaitu yang pertama kita cari dulu mol dari si HC3H5O2, itu rumusnya adalah M dikali V, berarti M-nya 0,2 dikali volumenya adalah 45. Berarti ini sama dengan 9 milimol. Yang berikutnya, kita cari lagi mol dari si NaC3H5O2. Sama ya rumusnya. Berarti M dikali V. M-nya itu adalah 0,1 dikali 55. Maka di sini adalah 5,5 milimol. Berikutnya kita cari adalah mol dari si NaOH. Jadi di sini kita buat mol dari si NaOH, kita pakai rumus gram per mr. Gramnya itu 40 mg. Berarti 40 per 40 sama dengan 1 milimol. 1 milimol karena di sini dalam miligram. Berarti kita pakai mula-mula bereaksi sisa. Oke. Mula-mula dari HC3H5O2 itu adalah sebesar 9 milimol. Berarti kita tuliskan di sini adalah 9
milimol. Kemudian ya NaOH-nya 1, berarti di sini 1 milimol. Kemudian ada mula-mula dari NaC3H5O2 yaitu 5,5 milimol. Ini enggak ada ya. Berarti kita tentukan dulu mana yang habis. Berarti yang habis itu adalah mol dibagi koefisien yang paling kecil. 9 dibagi 1, 9, 1 bagi 1, 1. Berarti yang habis adalah NaOH. Maka di sini kita buat 1 milimol habis. Ini cari mol di sini perbanding koefisien 1 per 1 kali 1. Berarti di sini adalah 1 milimol. Yang di sini sama 1 per 1 kali 1. Berarti sini adalah 1 milimol. Sini juga 1 milimol. Ini kita kurangkan ya, 9 dikurang 1, berarti sini 8, ada 8 milimol. Di sini produknya kita tambahkan 5,5 tambah 1 berarti 6,5 milimol. Di sini adalah 1 milimol. Nah, yang ditanya adalah perbandingan dari HC3H5O2 dengan C3H5O2-. Berarti perbandingan ini ya. Jadi kita buat dulu. Perbandingan HC3H5O2 banding dengan yang ini. Kalau kita ionisasikan jadi yang ini ya. Berarti C3H5O2-. Berarti sini perbandingannya di sini 8 milimol banding 6,5 milimol. Nah, ini kan belum ada di pilihan jawaban. Berarti kita buat lagi kalau dikalikan dengan 2. Berarti kalau 8 kali 2, 16 ya. Berarti 16 banding 13. Maka jawabannya adalah dodol.